ada banyak gejala, tapi ada beberapa 3 gejala biasanya. Kita ambil 3 gejala umum yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu gejala yang paling sering dialami maksud saya. Oke, lalu nah ini ada 3 gejala nih, ini semua website, semua biasa kedokteran ini melakukan pada sekitar 55.000 kasus ya, yang ada di China, dicek lalu dirata-ratakan, ada beberapa gejala dan ini 3 gejala yang paling sering dialami. Pertama demam, kedua batuk, dan yang ketiga itu susah untuk bernafas. Gitu. Nah, itu salah satu gejalanya. Lalu nah ini juga disebutkan lagi nih di UNICEF juga di-mention lagi gejalanya itu apa sih? Gejalanya itu termasuk demam, batuk, susah bernafas. Nah, ini dari beberapa gejala ini banyak dan ada tiga yang lebih sering dialami dalam studi banding di sana. Oke, nah ini 3 gejala ini. Ya, jadi dari virus ini kita bisa ngelihat ya. Saya coba cari-cari. Nah, ini saya coba menyimpulkan, untuk mencari dan menyimpulkan ada 12 indikasi atau gejala pada pasien yang telah menderita COVID-19. Nah, itu apa aja sih? Oke. Nah, itu adalah pertama ada demam di sana. Kedua ini batuk kering ya. Ketiga ini kecapean. Nah, lalu ada yang keempat dan kelima ini ada susah untuk bernafas dan lain sebagainya. Nah, ini sampai 12 ini. Ini gejala-gejala yang sering dialami pada pasien yang mengalami yang terinfeksi untuk virus COVID-19. Ini kasus ini diteskan gitu ya, diuji coba, risetnya dilakukan kepada 55.924 orang yang sudah confirm mengalami COVID-19. Nah, gejala-gejalanya seperti di sini. Berarti bisa kita lihat ya, di sini berarti demam. Demam itu salah satu gejala yang, bukan salah satu malah, memang gejala yang tertinggi yang kebanyakan orang alami. Kalau dia sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Ini dari World Statistic yang bisa dilihat sampai dengan saya ambil data per 14 April nih. Sampai dengan per 14 April itu untuk di dunia berapa orang yang sudah terinfeksi itu kira-kira ada di 1,87. Wow. 1,87 juta yang sudah terinfeksi di seluruh dunia per 14 April. Gitu. Dan ini sangat menyedihkan sekali ya kalau bisa dilihat. Nah, untuk di Indonesia sendiri berapa? Ini saya ambil data juga per 15 April ya kemarin. Data yang 15 April ini menunjukkan sekitar 536 kasus sudah terkonfirmasi. Nah, ini bisa kita lihat nih. Di awal-awal Maret tidak ada. Nah, mulai dari 11 Maret ini sudah muncul nih, baru yang 2 kasus pertama ya. Baru 12 Maret muncul lagi 1 orang, 3 gitu. Jadi ada total ada 7. Nah, itu awal-awal sampai sekarang malah makin nggak beres nih, makin banyak maksud saya ya terinfeksi. Dari hanya dibutuhkan kurang lebih 1 bulan ya, dari 11 Maret 1 bulan lebih. 1 bulan lebih sampai 15 April 2020 ini sudah mencapai 5.136. Dan ini perkembangannya cepat sekali ya untuk COVID-19. Jadi apa sih cara kita? Unity juga nggak cuma sekedar melulu maksudnya untuk ini ya, menjual produk kita, itu sebenarnya juga ingin mendorong dan juga ingin menekan penyebaran si COVID-19 ini. Ingin mengontrol lah, ingin bantu mengontrol ya lewat apa? Lewat teknologi gitu. Nah,
teknologinya seperti apa. Nah, dilihat dari background-nya, nah ini bisa dilihat fever, demam. Demam adalah kunci utama. Karena kalau bisa dilihat tadi ya, dari survei itu, dari 55.000 orang, 87% itu mengalami demam. 87%, jadi sangat tinggi sekali. Let's say kalau kita pasang, kalau bukan kita pasang ya, atau kalau kita sediakan alat yang bisa membaca suhu tubuh, itu di setiap tempat lah, kita taruh di setiap tempat atau setiap tempat umum. Nah itu kan dari 87% itu setidaknya kita bisa menekan angka itu. Ya sisa 30% lagi, ya sisa 30% lagi ya yang kita bisa melakukan yang riset lagi lebih lanjut lagi gitu. Karena kan kebanyakan batuk kering. Nah, batuk kering kan parameternya agak susah nih diukur dengan teknologi. Apalagi susah bernafas. Teknologi agak ini juga sampai sekarang masih belum ada sampai di sana. Nah, kalau untuk suhu tubuh itu sudah jelas ada nih. Dan ini yang memang juga tercepat ya. Karena kita tahu COVID-19 ini kan bukan bisa dibilang pandemik global ya. Pandemik global berarti udah bencana yang ada di dunia ya. Jadi kita dari Unifi juga prihatin dan ingin mendorong teman-teman di sini juga agar ya kita bisa untuk membantu lah untuk menekan angka penyebaran dari si COVID-19 ini agar semuanya juga bisa kembali dengan normal. Seperti itu. Nah, ini untuk di Indonesia. Indonesia ini ada 7 langkah yang diambil oleh Indonesia ya. Ada 7 langkah yang diambil oleh Indonesia. Saya mention di poin 3 dan poin 6. Dan mungkin ada beberapa regulasi lain. Ini salah satu regulasi pertama atau kedua ini ketika mengalami COVID-19 ini yang sudah masuk di Indonesia. Jadi yang dimention ini di poin ketiga, bisa dilihat mengaktifkan penggunaan thermal. Nah ini kita juga sudah aware nih akan hal ini, mengaktifkan penggunaan thermal scanner sebagai deteksi awal gejala demam. Lalu bandara di seluruh Indonesia, terutama yang dari China, itu harus mengaktifkan thermal scanner. Nah ini harus mengaktifkan thermal scanner. Gitu ya. Nah ini maka dari itu sehubungan dengan kebijakan dari pemerintah juga. Memang kalau kita lihat ya sekarang ini mungkin sudah agak meredup. Tapi gini, ini kita baru mudah-mudahan sampai di 5.000 aja. Saya juga berdoa biar keadaan bisa kembali aman ya. Biar semuanya bisa kembali normal gitu. Nah, tapi ke depannya, karena kalau di China itu memang semuanya sampai sekarang ini sudah kembali normal ya, sudah semuanya virus itu sudah bisa terkendali. Nah ini kenapa? Nah, ini kenapa? Mereka itu banyak memasang, gitu. Mereka itu banyak memasang alat-alat untuk mendeteksi suhu tubuh, seperti gate, face recognition untuk head temperature dan lain sebagainya. Ini banyak di sekolah-sekolah, di shopping mall, di public station, di airport juga gitu kan, di lobi-lobi apartemen, di shopping mall lobby, yang kayak gitu. Itu jadi semuanya mereka provide gitu. Setiap market ini atau setiap tempat ini mereka mempersiapkan alat-alat untuk mendeteksi suhu. Bukan cuma karena untuk mendeteksi si COVID, tapi tidak. Karena kalau dilihat dari sekarang kan Cina sudah mulai menurun ya angka penyebarannya untuk si COVID-19. Tapi mereka untuk mencegah agar tidak terjadi lagi. Nah ini Indonesia sekarang ini saatnya ini kita ini baru mau menyebar nih. Gitu baru mau menyebar. Berarti kita harus melakukan langkah-langkah selanjutnya. Maksudnya kita harus prepare dari awal. Kita harus coba melakukan langkah preventif. Nah ini salah satu langkah preventif apa ya? Kita harus pasang kita dengan teknologi ya kita bisa pasang alat-alat di tempat
public area misalnya seperti mall atau public station dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini. Jadi ini tidak melulu masalah unique produk dan lain sebagainya ya. Ini bukan masalah ini yang saya harapkan adalah agar kita bisa menekan dan mencegah virus ini menyebar lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin selesai untuk background kenapa kita buat solusi. Nah, jadi kita buat solusi ini pendeteksian suhu tubuh. Kita mempunyai 6 solusi, gitu. Mempunyai 6 solusi untuk mendeteksi suhu tubuh. Ya, berikut silakan coba disaksikan videonya. Sorry. Bantu ya, solusi apa sih yang bisa mencegah tadi video singkat ya lumayan panjang. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini ada hashtag we are in to win it. Nah, ini win it di sini bukan berarti maksudnya memenangkan antara persaingan penjualan ya. Maksudnya di sini itu we are in to win it, ini maksudnya kita bisa dengan solusi yang kita berikan gitu, yang Uniview berikan, atau yang kompetitor atau produk-produk lain berikan gitu, solusi untuk pendeteksian tubuh, ini bisa menekan, kita bisa menang melawan si COVID-19 ini, bisa menekan angka penyebaran. Jadi sebenarnya poinnya di sini itu bukan melulu mengenai penjualan atau mengenai laku atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti masalah belakangan lah, itu masalah belakangan. Gitu. Jadi yang fokus kita di sini tuh di Indonesia ini baru 5.000 orang gitu. Mudah-mudahan sampai di sini aja stop gitu. Dan kita bisa mengkontrol kembali baik dari segi si COVID-19 dan juga bisa mengontrol kembali ekonomi kita. Karena semuanya berdampak di sana ya. Oke. Lalu kita masuk ke solusi. Nah, tadi di video sudah ada beberapa ini ya. Uniview sudah coba in charge di market mana aja, banyak tadi ya di government, di building, di hospital gitu, di universitas, sekolahan, nah itu banyak. Nah, apa yang diberikan solusinya? Kita punya banyak solusi karena apa? Karena memang kita in charge di banyak market.
gitu. Kita ada 6 solusi untuk pembacaan suhu tubuh. Karena apa? Karena kita memberikan solusi di market yang luas gitu. Tidak hanya kalau kalau let's say solusi ini misalnya kamera thermal itu dengan budget yang tinggi, mungkin tidak semua market mempunyai budget tinggi seperti ini gitu untuk membeli ini. Nah, bisa beli yang mana? Bisa solusi yang lain gitu karena kita banyak solusinya. Oke, nah ini lalu saya coba perkenalkan body temperatur kamera. Ini adalah kamera thermal untuk membaca suhu tubuh, gitu. Nah ini pertama tipenya TIC 500 ya. Untuk visible image-nya itu 5 megapiksel. Oke, dan pembacaan suhu tubuhnya itu di area sekitar 2,5 sampai 3,5 meter. Oke, dan ini plus minus 0,3 derajat Celcius suhunya, akurasinya untuk akurasi. Jadi sangat precise sekali. Lalu high accuracy with high quality. Kira-kira seperti itu. Nah ini beberapa case spec dari TIC 500. Jadi cara kerjanya dia nanti saya akan tunjukkan di video. Nah ini fokusnya ini bisa kemana aja. TIC 500 ini kalau bisa saya bilang budgetnya lumayan untuk merogoh kocek gitu. Agak merogoh kocek ke dalam ya. Agak lebih dalam lagi gitu. Jadi memang agak tinggi. Tidak mahal, tapi saya bilang agak tinggi aja. Nah, market yang disasar untuk TIC 500 ini apa? Nah, ini ada pemerintahan, airport, itu airport sudah pasti ya, karena itu airport adalah gerbang dari suatu negara untuk koneksi atau daerah koneksi ke daerah yang lain. Lalu ada station, public station misalnya, lalu ada mall dan museum. Universitas juga mungkin nggak pakai TIC 500, mungkin gitu, selama mereka mempunyai budget. Gitu. Jadi, tapi sasaran sebenarnya pertama kita untuk TIC 500 ini sangat baik digunakan di airport, kalau menurut saya gitu. Jadi, setiap orang yang ada di airport, jadi bisa langsung mendeteksi suhu tubuh mereka gitu, penumpang. Lalu next, kamera ini selain TIC 500, kita ada TIC 600. Perbedaannya apa? Perbedaan hanya kecil ya, dari segi visible image, itu 2 MP. Lalu detection distance-nya ini 3 sampai 10 meter dan akurasi suhu ini di 0,2. Jadi 0,1 lebih akurat. Nah, ini TIC 600. Nah, kenapa kita ada 2? Nah, ada pertanyaan ya. Bapak sudah keluarin TIC 500, kenapa ngeluarinnya TIC 600, Pak? Nah, ini kalau bisa dilihat kenapa ada 2 dan spesifikasi tidak jauh berbeda dan harga juga tidak jauh berbeda, kenapa? Karena gini, kalau bisa dilihat status sekarang dari thermal kamera ini nih sangat happening sekali ya. Jadi sangat bisa dibilang star seller lah gitu kira-kira. Star seller sih, star selling gitu. Jadi sangat laku banget. Nah, akibatnya apa? Efeknya apa? Ketersediaan barangnya. Nah, ketersediaan barangnya belum tentu. Misalnya Bapak minta, teman-teman mungkin ada yang minta, Pak, saya beli 2 deh. Oke, hari ini bisa nih kita provide. Tiba-tiba nanti minggu depan gitu ada yang beli lagi. Pak, saya mau 2 lagi. Waduh, habis Pak. Ya kenapa ya? Karena ini benar-benar star selling gitu. Jadi untuk stok kita tidak terlalu bisa menjamin. Jadi kita tidak bergantung hanya satu solusi. Maksud saya tidak hanya satu kamera. Jadi let's say kamera TIC 500 kosong gitu. Wah, TIC 500-nya kosong, Pak. Emang yang ada apa, Pak? Kita ada tapi yang TIC 600 gimana, Pak? Ya fungsi sama, gitu kan? Fungsi sama, sistemnya sama, kurang lebih. Ya sudah, gitu kan? Akurasi juga tidak jauh berbeda, sama. Nah, jadi ya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tujuannya dari sisi bisnis, kenapa kita ngeluarin ada dua solusi untuk thermal kamera ya, kurang lebih seperti itu. Karena
lebih ke karena ketersediaan stoknya tidak bisa menjamin kalau kita hanya mengeluarkan satu solusi gitu. Oke, ini contoh ya. Apa yang kalian dapat, apa yang teman-teman dapat untuk PIC 500. Nah, ini yang teman-teman dapat untuk ketika beli TIC 500 ya. Paket yang saya dapat apa sih, include apa aja sih? Ini ada kamera satu, itu sudah pasti. Ada black body, lalu ada 2 tripod di sana untuk menopang atau instalasi si kamera dan black body-nya. Oke, jadi dan benar-benar sangat gampang instalasi. Oke, nah ini pengetesan kita. Ini pengetesan yang kita lakukan di Jakarta ya, tepatnya di daerah Kemayoran dengan distributor kita. Oke, nah ini kira-kira kehandalannya seperti ini. Wah. Ya, ya. Nah jadi orang memakai masker pun masih bisa terdeteksi dengan baik. Nah, nih, gitu ya, kira-kira. Jadi mungkin ada yang teman-teman penasaran mau ngeliat bagaimana sih kualitasnya, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih responnya. Ya mungkin kita bisa kontak ke kita, nanti kita akan aturkan untuk di jadwal POC ya. Untuk jadwal POC nanti kita bisa arrange di sana. Kita akan coba discuss dengan distributor kita, gitu. Nah, ini berapa banyak yang bisa di-cover. Nah, ini kalau di gambar ini ada 16. Ada 16 kepala, ada 16 kepala orang ini yang bisa wajah dan bisa tercover oleh si kamera PIC 500. Oke. Itu pertama. Yang kedua ini ada face temperature detection. Ini yang face recognition. Ini juga salah satu solusi yang baik ya. Nah ini solusi ini nih sangat laku sekali. Nah ini maksudnya sangat populer sekali di sekolahan karena tidak hanya mendeteksi suhu tubuh dan melakukan face recognition, tetapi juga bisa jika connect ke VMS itu bisa sebagai time and attendance. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini pasar-pasar yang biasa nih universitas atau sekolahan. Nah, itu kita menyasar pada di sana. Nah, ini ada beberapa mode jadi bisa mendeteksi orang yang jika tidak memakai masker, nah dia harus memakai masker gitu. Nah, ini kan regulasi sekarang kan Menteri Kesehatan sudah mengumumkan kalau kita harus memakai masker gitu. Jadi jika ada orang yang tidak memakai masker, meskipun suhu tubuhnya normal, nah ini akan memberikan alarm di sana. Suhu kamu normal, tapi tolong pakai masker dong. Nah, kira-kira seperti itu nanti suaranya. Oke? Ya. Normal body temperature. Normal body temperature. Normal body temperature. Normal body temperature. Ya, Bu Julia suaranya seperti itu. Suaranya seperti itu ya Pak. Oke, Pak saya kok merasa suaranya masih gede kecil turun naik dan bergema ya. Oh, kalau sekarang aman nggak sih? Oke. Suaranya seperti itu ya Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Julia. Ya, suaranya nanti kira-kira seperti itu. Abnormal temperature. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana performance-nya? Nah, ini face recognition dari segi pendeteksian mukanya. Nah, tingkat akurasinya tanpa masker ini 99%. Oke, tanpa masker itu 99%. Dan pendeteksian muka, pengenalan muka dengan masker, dengan metode masker itu 90%. Jadi rate-nya masih cukup tinggi ya.
Rate masih 90% jadi masih accept. Lalu pembacaan pendeteksian ini sampai 0,2 second. Oke, 0,2 second jadi less than 1 second. Nah, kurang dari 1 detik ini. Dan kapasitas di 10.000 muka. Nah, untuk pembacaan suhunya, range suhu yang dapat dibaca itu 30 derajat sampai 45 derajat Celcius. Measurement distance-nya ini 1 cm sampai 3 cm. Lalu akurasinya sekitar lebih kurang 0,3 derajat Celcius. Oke. Ya, lalu bisa dilakukan apa aja? Nah, ketika pandemik ini selesai, pandemik global ini selesai, nah ini masih bisa dipakai sistem ini. Untuk apa? Nah, ini bisa dijadikan single standalone access control. Kita bisa koneksikan ke pintu, misalnya, gitu kan. Lalu koneksikan ke pintu. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sudah ada VMS, Unicorn atau VMS kita, B180A, itu nanti bisa menjadikan sistem absensi di sana. Jadi tinggal dikonekin, gitu kan, si terminal ini, si face recognition ini, dikonekkan ke VMS. Nah, ini akan ada fitur di sana, visitor management, lalu ada fitur type attendance dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak sampai di pandemik global ini saja. Jadi setelah pandemik global ini selesai, nah ini masih bisa dipakai, gitu kira-kira. Oke. Nah, solusi ketiga. Nah, ini ada saya sebutnya CW180 ya. CW-nya banyak ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali 180 tuh, berarti 2 hari sekali itu ceweknya tuh. Oke, maksudnya ini tipenya ya, modelnya maksudnya C ini Charlie, Whiskey 180. Nah, ini untuk model solusi ketiga dari Uniview. Ini ada Integrated Race Temperature Measurement System. Nah, ini seperti apa? Ada 5 modul di sana dijadikan satu, gitu kan. Meskipun dibilangnya 180, tapi ternyata hanya 5 ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di sana dikombin jadi satu solusi untuk pembacaan suhu tubuh. Seperti itu. Apa yang bisa dilakukan sih? Nah, karena ada NVR ya, bisa dilihat di sini ada NVR modul. Nah, karena ada NVR, jadi bisa connect langsung ke, selama ada koneksi internet, ini bisa langsung kita melakukan monitoring dari handphone. Nah, bisa dari handphone nih, gitu. Nama aplikasinya Easy Live. Di sana bisa melakukan live view, lalu bisa melihat data, alarm di sana. Oke, kita kupas selanjutnya untuk kamera highlight-nya. Nah, ini ada voice broadcast di kamera. Jadi ketika nanti ada alarm melebihi suhu normal yang sudah telah kita tetapkan, ini akan trigger alarm. Alarmnya ini dari si kamera. Kamera akan mengeluarkan suara, gitu. Nah, ya kira-kira suaranya, cuy, suhu lau nggak normal misalnya gitu. Ya. Oke, itu agak ini. Lalu masuk ke NVR. Nah, di NVR highlights, ini bagian tampilan NVR-nya. Ini tampilan pertama. Oke, sebentar. Nah, ini tampilan pertama ini adalah live view. Oke, tampilan kedua ini adalah di box yang kedua itu adalah hasil pendeteksiannya, screenshot mukanya, lalu hasil pendeteksiannya, hasil suhu tubuhnya, lalu jamnya dan resultnya normal atau abnormal. Oke, lalu ini yang ketiga ini, di sini yang ketiga ini ada total perhitungan. Ada total perhitungan untuk hari ini, lalu ada total perhitungan dari alat ini dihidupkan sampai dia dari alat ini dihidupkan sampai sekarang misalnya gitulah. Jadi kumulatif count ya, kumulatif count. Dan ini nanti menunjukkan ada alarm berapa, sudah ada berapa alarm,
terus yang normal berapa, terus total hari ini berapa. Nah, ini ditunjukkan di sini statistiknya. Lalu di sini ada ini keempat. Nah, ini yang keempat nih. Ini box keempat. Nah, box keempat ini untuk melakukan advertising. Nah, bisa untuk periklanan juga nih. Nah, mungkin nanti dimasukin misalnya langkah-langkah untuk melakukan verifikasi, misalnya gitu, bisa ditampilkan di sini. Atau misalnya ditampilin logo perusahaan, atau logo, misalnya kalau pasang di mall, ditampilin mallnya gitu, maksudnya logo mallnya ya, gitu. Nah, itu kalau yang box keempat itu advertising untuk gambar, box kelima itu advertising untuk video, small video. Nah, jadi bisa di play ya, entah company profile, entah untuk misalnya update hari ini, misalnya update-nya COVID gitu, cara langkah-langkah untuk membatasi atau menekan penyebaran si COVID seperti apa. Nah, itu bisa ditampilkan videonya di sana. Jadi masyarakat lebih aware. Oh, ini ada ini nih, misalnya saya harus cuci tangan, harus diingatkan lagi, harus pakai masker, harus menjaga jarak. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini advertising di sana, ini bisa, misalnya kalau kita pasang, let's say kita pasang di mall ya, mungkin dari sisi komersial kita bisa masukkan iklan, misalnya iklannya si tenan-tenan ya, misalnya ada tenan yang mau join gitu kan, tenan mau pasang iklan, nah kita bisa pasang iklannya di sini dengan video yang kecil itu atau image gitu kan, gitu kira-kira. Oke, itu dari sisi komersial. Nah, ini ada reportnya. Nah, ini ada reportnya, jadi ada total alarm dan normal ya. Ada total alarm yang sudah dibaca. Deteksian, ada 2. Nah, ini ada temperatur di sana dan resultnya. Misalnya temperaturnya tinggi, itu akan resultnya alarm. Jika normal, ini normal. Oke. Lalu ada picture pad-nya di sana. Jadi screenshot dari yang ini tadi ya, screenshot yang dari foto ini. Nah, ini akan ditampilkan di sini. Di sini hyperlink-nya, picture pad-nya ya. Lalu untuk mobile app highlight-nya. Nah, di sini kita bisa melihat alarmnya, screenshot-nya. Nah, kita bisa lihat screenshot alarmnya. Lalu kalau mau lihat rekamannya, kita tinggal klik playback di sana. Nah, gitu. Jadi setiap ada alarm, nanti akan di-push notification ke aplikasi, ke mobile aplikasi, lalu agar kita bisa melihat nih, wah ada alarm nih, kita lihat siapa nih orangnya. Nah, kalau kenal kan kita bisa ngingetin dia, gitu kan, suhu kamu tinggi dan lain sebagainya. Nah, gimana langkahnya? Untuk langkah pertama ini untuk pendeteksian satu orang ya, satu-satu ya. Jadi langkah pertama ini berdiri di area yang sudah disiapkan, maksudnya yang sudah ditentukan. Lalu dekatkan, nah, lakukan dekatkan pergelangan tangan ke alat temperatur modulnya. Oke, sekitar 1-2,5 cm. Nah, muka ngadep ke kamera atau ngadep ke monitor, nggak masalah. Nah, nanti ada hasilnya. Hasilnya kalau normal ya kita bisa langsung lewat. Kalau tidak normal, nah ini tetap ya di sini diharapkan ada penjagaan di sana. Setiap produk terpal untuk pembacaan suhu tubuh diharapkan setidaknya 1 orang untuk menjaga di sana. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan selanjutnya. Karena ini sekedar alat untuk mendeteksi suhu tubuh ya, gitu. Jadi tetap butuh manusia, tetap butuh orang di sana untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke, Pak Jimmy, ya, Pak Jimmy, sebentar. Ya,
Silakan Pak Jimmy. Oh, oke, kepencet kali ya tadi Pak Jimmy ya. Saya pikir ada apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tetap butuh ada penjagaan ya di sana di setiap instalasi alat pendeteksi suhu tubuh. Gitu. Karena kalau kita lihat memang kebanyakan masyarakat kita masih belum aware gitu. Jadi masih banyak dari masyarakat kita ini masih belum sadar akan si bahayanya si COVID-19 ini. Oke. Lalu untuk langkah ketiga misalnya abnormal, lalu dari sisi aplikasi akan melakukan tindakan untuk merecord, mengcapture dan merecord, lalu memberikan notifikasi ke mobile app. Ya, ini adalah contohnya. Nah, ini diikatkan. Nah, kalau sudah normal, nah ini normal, misalnya normal, nah silakan dilanjutkan pergi. Gitu bisa ini. Kalau abnormal ini nanti akan ada suara dari si kamera menunjukkan kalau suhu tidak normal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa diaplikasikan di mana aja. Nah, ini sangat luas nih. Ini juga luas. Bisa diaplikasikan di hotel misalnya. Kalau di hotel, di bagian advertising, kita bisa pasang misalnya perjalanan di video, historinya si hotel. Nah, itu banyak lah. Untuk enterprise juga bisa, supermarket, school misalnya juga bisa, dan government. Oke. Itu pasar yang dicari. Lalu ada gate di sana, gate temperature detection. Nah, ini sekitar 20 orang per menit. Ini juga bisa mendeteksi metal. Jadi cara kerjanya itu dekatkan dahi sekitar 1-3 cm. Itu 1-3 cm di bagian ini. Bagian ini 1-3 cm. Lalu dahi atau pergelangan tangan, gitu. Dahi atau pergelangan tangan, lalu kita lewati gate itu. Nah, untuk ini di sini juga tidak hanya mendeteksi suhu tubuh, tapi juga bisa mendeteksi metal. Jadi setelah pandemik ini selesai, ini masih bisa digunakan lagi untuk apa? Untuk bisa mendeteksi metal. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu solusi kelima. Solusi kelima ini adalah standing ya, standing display. Ini untuk membaca suhu tubuh, saja. Di sini ada tampilan. Nah, ini itu tampilannya seperti ini. Nah, ini display screen ya, tampilan seperti ini touch screen. Di sini ada time alarm, composition parameter dan lain sebagainya. Ini langsung bisa setting di lokal di screen-nya. Oke. Nah, ini untuk dahi ya. Bisa dekatkan dahinya sekitar 1-4 cm. Nah, ini pergelangan tangan. Jadi yang kita rekomendasikan ini adalah mendekatkan suhu tubuh yang direkomendasikan untuk diukur adalah dahi atau pergelangan tangan gitu. Jadi ada gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu solusi keenam ini ada handheld thermal. Handheld thermal ini seperti handgun thermal biasanya, tapi dia menampilkan thermal image di sana. Resolusinya berapa? Resolusinya di 160 kali 120 gitu. Nah, ini memang solusi murah, cuma memang masih manual. Tetap membutuhkan penjagaan orangnya tetap harus mengoperatorkan ya, mengoperate si thermal ini gitu, alat ini. Oke. Successful case. Nah, ini successful case. Bisa dilihat videonya. Di hospital. Nah, ini ada di hospital ya, di rumah sakit yang ada di China.
hospital. Oke, nah itu untuk di hospital. Nah ini lalu ada reference case lagi, ini untuk di public transportasi ya, public transportation, misalnya subway atau kereta, stasiun kereta ya. Solusi yang bisa diharapkan untuk dapat mengontrol COVID-19 salah satunya. Lalu ini ada reference case dari Tianjin ya. Tianjin Qinghai ini adalah district government. Oke. Ini kita mengaplikasikan face recognition terminal di sana. Tadi yang face recognition terminal sama pembacaan suhu. Lalu di museum. Nah, ini kita pasang gate ya. Nah, kita pasang gate di sana di museum. Jadi setiap orang masuk museum, ini melakukan pendeteksian suhu tubuh di sana sebelum masuk. Lalu di primary school, nah ini kita pasang juga gate di sana di memberi temperatur ya. Gate. Nah, temperatur error atau akurasinya itu sekitar di 0,5 derajat Celcius. Lalu di sport center, nah ini di sport center kita pasang solusi untuk membaca secara cepat, real time, dan banyak. Nah ini adalah CTIC 500 gitu. Jadi tanpa non kontak, orang datang secara bergelombol banyak itu bisa dideteksi langsung gitu, real time, dengan akurasi suhu di 0,3 derajat Celcius. Oke. Nah, itu kira-kira beberapa solusi dari Uniview, maksudnya referensi case dari Uniview dan juga solusi produk dari Uniview. Jadi ada 6 solusi. Nah, jadi yang kita harapkan di sini tidak ada alasan nih. Maksud saya tidak ada alasan ya, bukan tidak ada alasan sih. Jadi si user, banyak mungkin user yang butuh alat pendeteksian suhu tubuh tapi tidak mempunyai budget yang tinggi gitu. Nah, ini salah satunya lah. Jadi kita berikan banyak solusi untuk si user bisa memasang alat ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk di TIC 500 introduction. Nah, ini adalah poin training hari ini ya. Poin training hari ini automatic thermal temperature measurement and screening system. Ya, TIC 500. Ini kamera thermal yang dapat membaca suhu tubuh secara bersamaan. Nah, ini traditional solution, ada infrared, thermometer, electronic thermometer, mercury thermometer, gitu kan. Ini yang biasanya kita pasang di ketiak ya. Kalau yang ini di dahi. Nah, ini sangat cara kerjanya gimana, efisiensi atau tidak? Tidak. Saya bisa bilang tidak karena ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang di ketiak ini kira-kira 2-3 menit baru bisa melihat hasilnya. Kalau termometer ini mungkin sekitar di 1 menit kurang lah. Mungkin sekitar 30 detik. Gitu, 30 detik, 30-60 detik. Tapi kalau ada orang berbondong banyak gitu secara bersamaan, ini akan terjadi antri di sana. Jadi kurang efisien. Nah, kita mengeluarkan ini adalah solusi kamera yang dapat membaca secara bersamaan, non kontak tentunya, dengan detection distance dari 2,5 meter sampai 3,5 meter. Oke. Nah,
Gimana sih caranya gitu kan? Gimana sih caranya? Biasanya di muka. Nah, sistemnya si TIC 500 ini akan membaca muka dan bagian dahi itu sebagai titik ya. Dahi memang sangat akurat ya untuk membaca titik panas suhu tubuh dari manusia, dari orang. Oke. Nanti akan mendeteksi muka, lalu mempoinkan di area sekitar dahi untuk melakukan pembacaan suhu tubuh tersebut, gitu. Nah, oke. Jadi sangat cepat ya, sangat cepat melakukan hasil pembacaan. Ini di sekitar 500 milisecond. Jadi ketika orang masuk di scene kamera tersebut, ini akan langsung muncul suhu tubuhnya sekitar 500 milisecond. Jadi sangat cepat sekali. 500 milisecond, which mean itu sekitar 0,5 second, kurang dari 1 detik. Gitu. Jadi sangat cepat sekali ya. Nah, perangkat kita juga dilengkapi dengan black body. Apa sih black body itu? Nah, black body ini adalah alat kalibrasi suhu dengan standar suhu, standar temperatur suhu tubuh, gitu. Nah, bisa nggak sih alat kita berjalan dengan black body? Well, saya bisa bilang bisa melakukan pendeteksian, bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi hasilnya itu tidak, pertama hasil deviasinya akan akurasinya akan lebih rendah ya dibandingkan dengan memakai black body. Dan kedua, kalibrasi suhu, karena ada kalibrasi suhu di sana. Ini adalah kamera. Kamera ini harus membaca secara banyak, gitu kan? Ini kan gunanya memang begitu. Kita pasang kamera bisa membaca langsung secara bersamaan banyak orang, gitu. Banyak orang, misalnya ada 10 orang lewat harus dibaca bersamaan. Nah, setiap pembacaan itu kan melakukan kalibrasi suhu kan, karena suhu setiap orang pasti beda-beda ya, mungkin sama gitu, mungkin ada yang sama, ada yang juga beda gitu. Misalnya let's say 10 orang lewat secara bersamaan, nah si kamera akan membaca 10-10-nya. Jika tanpa kalibrasi suhu ini, jika tanpa black body ini, ya mungkin yang satu normal gitu. Jadi pembacanya kurang akurat, yang satu normal, yang satu lagi tidak normal jadinya. Bahkan yang satu malah jadi ngaco, makin ngaco suhunya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dibilang bisa ya bisa, tapi kalibrasi suhunya tidak akurat, tidak real time. Nah, saya bisa bilang seperti itu. Oke, karena dengan black body ini, jadi si kamera ada standar suhunya, gitu, standar suhunya, dan bisa menjaga akurasi suhu di 0,3 derajat. Mungkin kalau tanpa black body, kalau satu orang kebaca mungkin akurasi suhunya sekitar 0,4, tapi kalau ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang akan lebih tinggi lagi temperatur errornya. Nah, advantage of TIC 500 ini kira-kira seperti ini, bisa tadi sudah di-mention berapa kali ya, bisa banyak pembacaan secara real time, banyak orang di sana, yang banyak orang bisa langsung dibaca secara real time. Nah, paket yang didapat ini ada satu kamera, satu black body, dan ada tripod. Nanti kita coba akan coba perlihatkan apa saja. Oke. Nah, visible light-nya ini 5 MP. Ini nanti bisa dibaca di datasheet lah ya, specification-nya. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti sekarang saya akan melanjutkan dengan box kamera. Kita akan coba bongkar.
Cek. Oke. Saya akan coba unboxing ya. Kok unboxing? Apa aja yang Oke. Apa aja yang ada di bungkusan atau apa saja yang ada di paket TIC 500. Oke. Pertama di situ ada buku manual, user manual di sana. Oke. Ya, user manual di sana ada user manual. Oke. Lalu ada cek. Cek, cek. 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 Oke kan? Ada kan? Kalau gini ada? Ada. Oke, suara saya masih ada? Suara saya masih ada? Bisa didengar? Oke. Oh, sekarang hilang? Ada? Ada ya? Oke, lalu ada tripod di sana. Nah, ini ada tripod. Ada tripod 2 biji di sana. Nah, ini tripodnya. Ini bisa dilakukan instalasi, ada 2 biji di sana. Oke. Ya. Lalu ada kabel UTP. Ya, ada kabel UTP untuk koneksi antara si kamera langsung ke PC klien atau ke laptop. Oke, lalu ada black body di sana. Ya, ada black body. Nah, ini seperti ini tampilannya black body-nya nih. Ini black body. Ya, meskipun dibilangnya black body, tapi tampilannya silver ya. Jadi enggak ini. Oke, black body, lalu ada powernya di sana, power cable. Nah, ini untuk black body itu power cable. Ya, itu 24 VAC. Nah, ini tegangannya 24 VAC. Oke, lalu ada adaptor untuk kamera 12. Nah, ini 12 DC kalau tidak salah, 12 DC. Ya, sudah oke. Lalu ada kameranya itu sendiri. Nah, ini tampilan seperti kameranya seperti ini nih. Tuh, kayak gitu. Oke, nah ini kameranya, lalu di bawahnya ini ada, nah ini untuk connect ke tripod, yang ininya. Oke. Ya, jadi itu apa yang ada di dalam box kira-kira seperti itu semua. Jadi ada satu kamera, dua tripod, satu kamera, satu black body dan 2 tripod. Lalu ada adapter juga pastinya ada di sana. Ya, ini semua ada black body dan juga. Lalu ada satu RJ45, kabel RJ45 untuk koneksi antara kamera dan dari kamera ke PC atau ke laptop. Oke. Jadi itu paketan lengkap yang akan teman-teman dapat jika membeli TIC 500. Jika membeli TIC 500.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal raise hand saja. Nanti akan saya buka eh, mikrofonnya. Oke, kalau memang tidak ada, kita akan lanjut ke gimana sih cara pengoperasian si TIC 500. Nah, oke. Akan masuk. Nah, ini ada sudah diinstal ya, sudah diinstal, kita sudah siapkan kamera ini, laptop ini. Jadi apa sih requirement-nya, Pak? Nah, kalau requirement yang ini bisa dilihat di, kita lihat di XDiag. Oke, tidak jalan. Ya, jadi apa yang harus disiapkan? Nah, ini saya bentuknya PC ya. Ini jadi bisa PC, bisa laptop. Yang penting minimal requirements-nya ini seperti ini nih. Ada Windows 10 Pro di sana. Windows 10 Pro 64 bit. Lalu itu OS-nya untuk OS. Lalu untuk RAM ini sekitar 8 GB. Untuk prosesor ini i5 ya, i5 9400 itu minimal. Yang at least dia 2,90 GHz. Nah, itu salah satu ininya requirement-nya. Dan salah satu yang terpenting juga adalah ini NVIDIA GPU, Graphic Processor Unit. Ya, kalau kita biasanya taunya itu ini di kok install. Ya, biasanya itu kita tahu ini sebagai VGA. Nah, ini VGA-nya saya buka di ini. NVIDIA GeForce GT 1030. Nah, ini minimalnya ini nih. Nih, GT 1030, GT 1030 2 GB. 2 GB. Nah, Pak, saya coba saya ada tipe NVIDIA juga, tapi yang MX 630. Nah, itu serinya di bawah itu tuh. Yang MX 630, NVIDIA GeForce GT 630. Nah, itu 6 GB tuh, Pak. Itu 6 atau 4 kalau tidak salah ya. 6 atau 4 GB kalau nggak salah. 4 GB. Nah, itu bisa nggak? Tidak, karena versinya minimal yang rilisnya ini GeForce GT 1030. Gitu. Jadi yang minimal ini tidak terlalu baru sekali untuk GeForce GT 1030. Jadi kalau mau pakai VGA, ini harus di atas minimal GT 1030, release time-nya juga di atas atau di atas GT 1030. Gitu. Okay. Intel HD graphic nggak bisa untuk minim requirement-nya, tidak bisa. Minimal itu harus jadi disarankan pakai eksternal VGA. Pakai GT sama GTX apakah sama? Ya sama. Selama dia
Release time-nya itu di atas si GT 1030. Iya, betul. GT 1030 cuma 2 GB, betul. HD graphic juga bisa 2 GB. Betul. Betul, Pak. Oh, betul. Betul, Pak Yohanes. Memang sama-sama 2 GB, tapi sistemnya itu beda, Pak Yohanes. Pertama dari kalau kita breakdown secara detail lagi, itu dari performance-nya itu akan jauh berbeda. Bahkan nggak usah HD graphic yang 2 GB. HD graphic yang 4 GB pun dibandingkan dengan GT 1030, performanya masih jauh lebih bagus GT 1030. Gitu kira-kira, Pak. Semoga membantu. Nah, untuk detailnya mungkin Pak Yohanes bisa coba googling gitu. Maksud saya perbedaan ininya, performance-nya. Oke. Ya. Lalu ini lalu kita akan coba masuk di kan harus i5 seri 9 ya. Ya, harus i5 seri 9, betul Pak. Ya, kalau mau i7 juga bisa Pak. Kalau mau i7. Tapi ya kita rekomendasi di i5 seri 9. Jadi salah satu terpenting itu kalau menurut saya ini untuk aplikasi ini adalah di VGA ya. Di VGA ini benar-benar krusial sekali. Jadi benar-benar harus disiapkan. Jadi kita nggak bisa pakai VGA onboard Intel kah? Tidak. Jadi minimum requirement ya, minimum speknya nggak bisa berarti Pak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa Pak. Cuma serinya kalau seri 9. Ya, kalau untuk prosesor sebenarnya bukan di seri 9 aja. Yang penting dia minimal i5, Pak. Yang penting dia minimal i5 yang seri 9. Ya, tetap seri 9, Pak. Ya, udah Coffee Lake itu. Kalau seri 9, nggak semua laptop or PC support. Ya, nggak semua laptop or PC support. Ya. Ya, nggak semua laptop or PC support. Ya, makanya kita sarankan dari awal gitu, Pak. Makanya kita sarankan dari awal karena ini minimal requirement ya. i5 Oke, i5 seri 9. Seri 9. Sebentar. Seri 9. Prosesor. Ini saya upload di sini prosesor lalu RAM 8 GB. Prosesor i5 seri 9 RAM 8 GB, terus VGA minimal NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB. OS Win 10 Pro 64 bit. Nah, ini. Kasih katanya. Oh, untuk kamar tahu sudah ada yang support Object Profile S ya. Windows ini banyak. Windows. Oke. Apa sih? Tadi ada ini Windows-nya bajakan. Ya, jadi nah ini ngebuktiin ya compatibility-nya tinggi, Pak. Jadi tidak working hanya dengan di Windows Ori, Pak, gitu kan. Jadi di Windows bajakan pun bisa jalan, Pak. Nah,
Ini kita mau buktiin di sana gitu Pak, kira-kira ya Pak siapa sih Pak Rian gitu Pak. Jadi kita ngebuktinya gitu Pak, sengaja Pak. Ya, oke, sampai di sana. Nah itu jadi demikian ya. Ini sudah saya note di sini. Prosesornya ada minimal requirement di sana, minimal requirement. Nah ini sangat penting, sangat penting di note minimal requirement-nya. Nah, ini prosesor segini. Jadi kalau ada laptop gaming, sebenarnya kalau laptop gaming tuh jalan tuh. Kalau pakai laptop gaming, misalnya Asus ROG ya, Asus ROG itu juga sudah GTX 1050 juga ada tuh dia tuh. Jadi itu sudah di atas ya, jadi masih sama. Bisa Pak, bisa Pak. ROG kan ada yang AMD Pak, bisa non Intel. Iya, bisa Pak. Selama spesifikasi standarnya masih segini Pak, masih yang sesuai dengan minimal requirement. Gitu. Bisa non Intel, bisa Pak. Bisa. Kongko Mangga 2 nih Pak. Kongko Mangga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut oke, kita lanjut di prakteknya dulu. Kita lanjut di prakteknya dulu. Ini ada apa ya di sana? Ada ini. Ada select. Nah, ini minimal requirement saya tulis di sini aja. Oke. Kita lanjut di apa? Di apa Bapak ya? Ada ide, Pak? Ini kita lanjut di testing alat. Nah, ini kita mau lanjut testing alat. Nah, ini aplikasinya. Ups. Kok aplikasinya nutup? Oke. Ini kita buka aplikasinya. Ini. Oke, sebentar. Ya, ini harus dibuka langsung dari ini karena saya melakukan remote desktop ya. Jadi remote desktop itu dia itu menampilkan view-nya onboard, lokal onboard. Nah, itu kenapa makanya saya mention sangat penting sekali minimal requirement teruntuk juga VGA gitu. Tadi ada yang tanya kan yang VGA Intel import gimana Pak, bisa nggak gitu. Karena nanti aplikasi jalan kebuka tapi akan nge-close kayak gitu tadi. Seperti yang tadi bisa dilihat. Oke. Nah ini. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Oke. Untuk setup. Nah, pertama kali kita membuka aplikasi,